mati dua-dua itu. Tidak yang berkaya, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan mau diturun, ini mau diambil di kembali ke rumah sakit. Ada kandinya masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ada kabar lagi saudara-saudaraku, Ustadz Yahya Waloni meninggal saat khutbah Jum'ah. Dan kita semua tahu kemarin beredar Ustadz Yahya Waloni ini mencaci maki Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti apa? Semakin ngeri ini saudara-saudaraku. Banyak sekali orang-orang yang di situ itu membela kafir meninggal. Apakah ini kebetulan atau memang ada sesuatu yang lain gitu loh. Nah, ini kami menemukan berita ini dari Metro TV. Ustadz Yahya Waloni meninggal saat khutbah Jum'ah. Berarti 6 Juni, berarti hari ini Jumat 6 Juni 2025. Kabar duka dari keluarga pendakwah kondang Ustadz Yahya Waloni yang diinformasikan meninggal dunia setelah menyampaikan khutbah Jumat 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah, Minasa Upa, Makassar. Dai yang merupakan mantan pendeta ini kembali ke hadapan Allah saat berada di mimbar. Jadi dulu Ustadz Yahya Waloni ini pendeta, terus mu'alaf masuk ke dalam Islam. Ustadz Yahya diketahui tiba-tiba jatuh saat menyampaikan khutbah pada hari ini. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab medis kematiannya. Namun indikasi awal menunjukkan kondisi kritis saat ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, kita harus tahu profil singkat Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni dikenal luas sebagai sosok penceramah yang kerap menjadi sorotan publik. Laki-laki yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970 itu dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat dan sempat menjadi pendeta serta akademisi. Perubahan besar dalam hidupnya terjadi pada Oktober 2006 saat Yahya Waloni dan istrinya memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah menjadi muslim, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Waloni. Sedangkan istrinya menjadi Mutmainnah. Usai menjadi muslim, Yahya aktif berdakwah. Ia dikenal lewat ceramah-ceramahnya yang diunggah di media sosial dan YouTube. Namun gaya ceramahnya yang belak-belakan dan sering menyentuh isu-isu sensitif antar agama membuatnya menuai banyak kontroversi. Pada Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara dan denda 50 juta kepada Yahya Waloni. Ia dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian yang bernuansa sara. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Yahya Waloni sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada umat Nasrani. Ia mengaku kesalahan dan menyatakan akan lebih berhati-hati
dalam menyampaikan materi dakwah di masa depan. Nah, itu profilnya. Jadi ini mantan pendeta ya, 2026 ya, terus masuk Islam, dan ini dikenal sangat keras gitu, sampai pernah ada kasus kan itu kan, kasus yang menimpanya itu kan. Nah, dalam cuplikan videonya sebelum beliau itu meninggal, Ustadz Yahya Waloni ini sempat mengata-ngatai Kiai Imaduddin. Ya, intinya Ustadz Yahya Waloni ini pendukung Pak Lawer gitu kan. Lah, ini loh yang menjadi perhatian. Ketika banyak yang menjadi korban. Yang terakhir adalah Gus Ausi, terus ini muncul lagi ada Ustadz Yahya Waloni. Aduh, ngeri. Ini seharusnya menjadi hikmah ya, menjadi renungan. Sudahlah, legowo saja. Kalau memang Bani Pak Alwi itu bukan durian api, ya diterima saja, legowo. Jangan memaksakan diri, jangan dulu, jangan terlalu. Insya Allah sikap ini lebih menyelamatkan ya daripada memaksa-maksa. Terus salahnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu di mana? Tidak ada yang salah. Beliau bikin tesis itu kan ada referensinya, ada kitabnya, dan bisa di cross check kebenarannya, bisa dikritisi kalau mampu, bisa dibantah juga kalau mampu, dipubliskan, kan begitu kan. Kalau hanya sekedar bikin narasi, cacian makian, menurut kami semua orang bisa. Ilmiah yo dibantah ilmiah, jangan dengan caci maki, kan begitu kan. Kalau ilmiah dibalas dengan caci maki ya akibatnya begini, apalagi dengan mubahalah, wah ngeri kan, ngeri. Nah, ini yang harus diketahui. Kasihan, betul miris kami melihatnya. Ini bukan kebetulan, saudara-saudaraku. Jadi meninggalnya Ustadz Yahya Waloni yang menjadi Pak Lawer ini kan, menjadi mukibinnya Kabib kan, yang di situ itu mencaci maki Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kan. Ini apakah kebetulan? Ya sudah takdir, sudah terjadi kan. Tapi seharusnya menyadarkan kita semua, terlebih kepada para jongosa Kabib. Kalau kalian itu tidak percaya dengan tesisnya Kiai Imad, ya dibantah, tidak usah dihujat, tidak usah dicaci maki. Kiai Imad dikatakan pembenci dzurriyyah Nabi, itu kan fitnah. Kiai Imad itu bukan pembenci. Beliau itu cuma bikin tesis agar semuanya itu menjadi jelas gitu loh. Jadi kita doakan lah, mudah-mudahan Ustadz Yahya Waloni diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu kan. Dan keluarganya yang ditinggal selalu diberi kesabaran, tetap iman dan Islamnya gitu loh. Ini doa terbaik buat kita kepada sesama saudara Muslim. Nah, itulah info dari Ustadz Yahya Waloni yang hari ini meninggal pas ngisi khutbah ya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.